Hai teman-teman yang berbahagia, berjumpa kembali dengan saya Dr. Andri, spesialis kedokteran jiwa dari Omni Hospital Alam Sutra Tangerang. Di kesempatan kali ini saya ingin sedikit berbincang saja tentang satu buku yang saya baca. Nah, ini bukunya sih sebenarnya bagus ya, berkaitan dengan bagaimana seorang terapis yang seperti saya gitu ya, seorang psikiater yang setiap hari ketemu dengan klien, dengan pasien kalau saya itu, dengan berbagai macam curhatannya, seringkali kita menemukan banyak kasus-kasus di dalam kehidupan pasien tersebut yang sebenarnya tuh kita tuh tidak secara nyaman ada di dalam konteks itu gitu. Artinya kita merasakan bahwa apa yang dia ceritakan atau pasien ceritakan ini sebenarnya harusnya memang dia sudah memahami ya. Dan di dalam buku ini menarik sekali bahwa ketika si terapis itu menceritakan tentang bagaimana pengalamannya menemukan pasien yang dia tuh juga sebenarnya sebel gitu sama pasien tersebut. Sebel karena kalau apa yang dia bilang semuanya soal si pasien dikatain idiot gitu ya. Jadi bahkan dia menceritakan kalau misalnya dia sudah pernah menemui dua terapis sebelumnya dan terapisnya itu juga dikatakan sebagai idiot. Jadi semua orang dikatain idiot, semua di suaminya, kemudian juga, anaknya, teman-temannya gitu ya, semua dikatain idiot, termasuk juga terapisnya. Dan ketika si orang ini atau si klien ini ketemu sama si terapis, sebenarnya si terapisnya sendiri juga merasakan bahwa rasa-rasa ketidaksenangan karena bertemu dengan orang seperti ini. Nah, di dalam buku tersebut kemudian diungkapkan bahwa keadaan ini sebenarnya bisa terjadi. Yang kita namakan kalau di dalam ilmu kedokteran jiwa atau di bidang ilmu psikologi dikenal sebagai counter transference. Jadi itu kita tuh nggak suka gitu ngelihat orang ini gitu ya. Jadi merasakan seperti ada hal yang mengingatkan kita pada orang-orang yang bermakna di dalam kehidupan kita tapi nyebelin gitu. Jadi bukan orang-orang yang bermakna tapi nyenengin, tapi nyebelin gitu. Dan di dalam buku ini dikasih tahu gitu caranya gimana seorang terapis, seorang psikologis atau psikiatris seperti saya bisa mengcounter perasaan tersebut, bisa adapt atau beradaptasi dengan perasaan-perasaan tidak suka seperti itu. Nah, salah satu caranya di awal ya, di dalam bab awal buku ini adalah dengan mencoba mencari sesuatu yang bisa dicintai atau disukai dari orang tersebut. Jadi, si klien ini pasti ada sesuatu yang dia itu menjadi seseorang itu disukai gitu ya. Walaupun kelihatannya kita sendiri menyadari gitu nih, orang kalau misalnya ceritanya kayak begini, ya wajar aja semua orang tuh kesel sama dia. Semua orang tuh benci atau nggak suka sama dia. Ya memang dia nih orang yang nyebelin gitu, orangnya tuh bikin kesel kita gitu. Lalu gimana ya caranya supaya kita itu bisa belajar untuk mencari apa nih dari si orang ini yang bisa membuat kita mencintainya atau menyukainya. Satu hal aja. Karena tahapannya sendiri dikatakan bahwa pasti di diri seseorang itu ada sesuatu yang bisa kita cintai, yang bisa kita senangi. Nah, di dalam, buku ini diajarkan salah satu caranya adalah ya itu tadi, memberikan kepada kita kesempatan untuk belajar lebih jauh tentang orang tersebut dan belajar menyukai diri orang tersebut, ya. Walaupun kelihatannya orang ini nyebelin, bikin bete, susah gitu ya, dan banyak hal lainnya lah. Jadi kalau di dalam kehidupan nyata, kehidupan kita sehari-hari juga kita sering mengalami hal tersebut ya. Banyak orang-orang yang ada di dalam lingkungan kita itu, menyebalkan kita gitu. Tapi jangan salah, jangan-jangan kita sendiri juga menjadi orang yang menyebalkan buat orang lain kayak gitu. Maka daripada itu ketika semua orang akan bersikap yang sama, yaitu belajar untuk mencintai diri orang lain, belajar menyukai setidaknya satu bagian dari orang tersebut kalau memang udah nggak ada lagi yang bisa bikin dia enak gitu, yang nyaman buat dia, lakukanlah itu. Karena dengan demikian, kita bisa menjadi orang yang lebih baik lagi dan kita bisa berhubungan dengan orang lain itu. Karena kalau tidak, kita pasti udah kesel duluan. Mungkin ketemu orang itu aja
rasanya nggak usah ngomong udah kesel gitu, ngelihat dari jauh aja udah kesel gitu ya. Karena nih orang mengingatkan kita pada sesuatu hal yang buruk atau sesuatu yang membuat kita tidak nyaman. Jadi kalau kita mau mencoba berupaya, tentunya boleh saja sih belajar untuk menyukai orang yang menyebalkan. Itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya buat teman-teman semua. Sampai bertemu lagi di lain kesempatan. Salam sehat jiwa. Bye-bye.